Salawat salam mugi pikatur dumateng junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun nedahaken dumateng Allah taala panjenengan sedaya wonten mergi ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika arupi agami Islam. Mugi-mugi Allah taala panjenengan sedaya oleh Allah ditetapkan sampai ila akhiril hayat menetapi pada ajaran-ajaran Islam. Amin Allahumma. Beto iman sampai dino akhir. Amin Allahumma. Amin. Keparingan husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas ingkang tansah Allah hormati, alhamdulillah kula saged silaturahim malih. Mugi-mugi silaturahim Allah taala panjenengan sedaya lan ibadah Allah taala panjenengan sedaya wonten dalu punika sampun salat maghrib, sampun wiridan, sampun donga, sampun napa malih wau macam-macam lah salaman. Mugi-mugi sedanten niku wau oleh Allah Subhanahu wa taala dipun ijabahi. Amin Allahumma amin. Dipun paringi ganjaran ingkang kathah. Amin Allahumma. Tasafahu yadhhabal hillu an qulubikum. Salamono sira kabeh, maka kita semuanya rasa benci di dalam diri kita insyaallah akan terkikis habis. Amin Allahumma. Mulane termasuk barokah salaman sakwuse salat niku ngoten niku. Dadi rasa gregeten, rasa benci, rasa iri, rasa dengki nang ngene kancane niku akan terkikis. Ilang titik saka titik. Umpamane Allah taala panjenengan sedaya niki kok gak cocok mek karo tangga. Nah, ngoten niku lak sering nggih. Lah niki lek gak salaman niku ya pangkah bendengkel. Tapi lek pas wae jamaah ngeten niki kok bareng-bareng nang masjid, runtuh-runtuh nang masjid, masih to gak pati cocok, masih ketoke cocok tapi kadang-kadang ya mboten cocok. Jenenge menungso. Wong menungso niku ya lucu kadang-kadang ya. Kula jenengan wonten tiyang lintu. Kula kalih kumpul kalih jenengan kadang-kadang ngrasani sing tiyang lintu. Lah niki jenengan kalih tiyang lintu kadang-kadang ngrasani kula kalih tiyang lintu ngrasani jenengan. Lah ngoten nggih ya. Ngoten Bu. Mboten tenane. Tapi mayoritas niku ngoten. Kenapa demikian ya? Karena kita sebagai manusia niku niku banyak salah. Tapi ketika kita banyak salah, yang mana akhirnya itu menimbulkan banyak hal yang negatif, termasuk yo gak cocok mek karo kanca, gak cocok mek karo tangga ngoten niku. Dan akhirnya nimbul rasa kebencian dalam diri kita, dan kebencian ini kalau dibiarkan akan semakin besar. Kebencian ini akan kalau dipupuk akan semakin luar biasa. Oleh karena itu kebencian itu ya perlu dikikis. Bagaimana cara mengikis kebencian? Tasafahu, salaman. Nah ning ngeten iki mantun jamaah salaman telek. Ngoten niku sadar napa mboten sadar niku delalah rasa benci niku adalah rontok dengan sendirinya. Pun ibu-ibu, bapak-bapak ingkang tansah Allah hormati. Kadang-kadang kita niku kan gadah yoga niku kan macem-macem akeh. Ana sing manut, ngoten niku aturane gampang, diwae dhuwit pira-pira disangoni pira-pira gampang. Ngoten niku ya cedhek wong tuwa ya lilone tenanan wong tuwa. Tapi jenenge anak niku ya ana sing rada beda barang. Rada angel aturane nggih ya. Masyaallah njaluk dhuwit lek akeh ora gelem, dikon sembayang ora budal. Dikon nang masjid nggih angel. Dikongkon duwe sopan santun nang ngene wong tuwa ya angel. Kon ngaji niku lho nggih mboten budal. Kan wonten sing model. Katen iki nggih atine nggih gregeten kadang-kadang. Tapi begitu anak sing model angel ngoten niku salaman ndelalah gregeten ya ilang-ilang dhewe. Nggih napa nggih?
Kenapa? Karena memang tasofahu yadhabul hillu an qulubikum. Memang Allah telah panjenengan sedaya dikongkon salaman supados kebencian dalam diri kita itu terkikis dengan sendirinya. Amin Allahumma. Wong niku lek gak duwe sifat benci ngono kan enak. Nang atine koyo enak. Tapi lek awake dhewe kadung gregeten ngoten niku kan masyaallah bendengkel. Akhire emosi dan lain sebagainya. Lah Allah taala panjenengan saya niki kados kula mawon pun contone. Jenenge kula niki nggih manungsa ya duwe bojo, kadang-kadang ya ana gak cocoke barange napa nggih. Mbak bojo niku kadang yang gak cocok barang sing lanang gak cocok karo sing wedok. Sing wedok ya gak cocok karo sing lanang. Wonten niku kadang-kadang lek gak cocok niku ngoring-ngoring napa neng-nengan. Wonten mesti nah, sing sering niku pokoke meneng-menengan ngoten mawon. Meneng-menengan ngoten timbangane more-more niku kan ya bukan meneng-menengan. Akhire sing lanang muni ya wegah, sing wedok muni ya wegah. Sing wedok turu nang kamar, sing lanang turu nang kursi. Ya salah ngoten ya kan, muring-muringan kok. Masyaallah. Nah, tapi begitu kalau dalah panjenengan niku delalah jamaah, subuh-subuh delalah jamaah. Begitu jamaah assalamualaikum mari donga salaman. Lek yazhab langsung kebencian yang tertanam dalam hati kita kepada istri kita, kepada suami kita itu luntur dengan sendirinya. Barokah ya Allah. Barokah salam. Mulane tradisi yang luar biasa yang sering kita lakukan apalagi pas Idul Fitri itu adalah salaman. Niku tradisi niku bukan. Karena di ajaran Islam itu ono salaman pas Idul Fitri. Ini adalah tradisi yang luar biasa. Sama salaman setelah sholat itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu mboten wonten niki tradisi budaya yang luar biasa dalam rangka untuk mengikis, untuk menghilangkan kebencian-kebencian dalam hati kita. Kemudian Allah Ta'ala panjenengan saya niki oleh Allah diselamatkan hati kita dan cara gampangane rasa semremet, rasa benci dalam hati kita itu enggak gede-gede. Syukur-syukur mboten wonten sama sekali. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah Allah telah panjenengan saya ada hari ini dan pada bulan hari ini adalah di dalam termasuk bulan yang sangat mulia. Allahumma barik lana fi wa sa'bana wa balighna Ramadana. Amin Allahumma amin. Berarti kita berada di dalam bulan yang penuh berkah, yang luar biasa, bulan yang sangat mulia sekali. Kenapa bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia? Karena tentunya bulan mulia itu tidak lepas dari ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Termasuk Ramadan, kenapa mulia? Ya karena di sanalah Allah memerintahkan untuk berpuasa. Termasuk daripada bulan Rajab ini mulia karena apa? Karena ada sesuatu peristiwa yang sangat penting di dalam bulan Rajab. Termasuk sekarang ini yang kita laksanakan atau yang kita peringati adalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra napa Isra? Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Mekah nang Palestina. Niku jenenge napa? Isra. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, menuju langit yang tertinggi. Yang akhirnya mendapatkan amanah
mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat 5 waktu. Niki sejarah yang luar biasa. Berarti kalau telah panjang saya niku oleh Nabi Muhammad niku diwajibkan salat 5 waktu niku berawal dari peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku adalah sesuatu untuk menunjukkan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Isra Mi'raj itu sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, atau sesuatu yang tidak diterima akal itu bisa terjadi. Itu namanya keagungan Allah Subhanahu. Kenapa dinamakan sebagai keagungan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dinamakan sesuatu sesuatu yang sangat besar sekali? Karena Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, kemudian perjalanan Nabi Muhammad dari Palestina ke langit yang tertinggi, itu hanya ditempuh tidak ada 1 malam. Tidak ada 1 malam. Bahkan ada yang mengatakan, jadi Nabi Muhammad itu sare, begitu Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil, itu kemudian sampai ke Palestina, sampai Sidratul Muntaha atau sampai langit yang tertinggi, kembali lagi, itu tempat tidurnya masih hangat. Jadi tempat tidurnya masih hangat itu mek pirang menit. Ibaratnya kalau dalam panjenengan niku lho. Mari tangi turu nang jeding baru balik neh sik angkat ngoten niku. Saking cepete Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, iku kan gak masuk logika. Ya, tidak masuk logika. Inilah agama Islam. Islam itu tidak hanya logika, tapi juga mempunyai keimanan. Dan keimanan itu tidak butuh logika. Ados kalau telah panjang sedaya mangertos Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Karena dipikir ya gak logis, gak logika. Ing napa kok gak logis? Soale mosok anake dhewe kok dikongkon disembel. Tapi ini adalah keimanan. Masalah iman itu tidak bisa dilogika. Kados Allah telah panjenengan sedaya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk berhaji ke Mekah Al-Mukarramah, kemudian tawaf mubeng-mubeng ping 7. Nane kan logis. Ajane omek mubeng-mubeng ngoten ya. Tapi inilah masalah keimanan, inilah masalah kepercayaan yang harus kita yakini. Islam itu memang butuh logika, maka banyak afala yaskurun, afala ta'qilun. Cuma tidak semuanya bisa dilogika. Termasuk Isra Mi'raj itu adalah suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai umat Islam harus percaya adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah inilah. Memang Nabi Muhammad itu ya orang yang luar biasa ya. Kenapa orang yang luar biasa? Karena dengan adanya Nabi Muhammad itu ada Isra Mi'raj. Kalau tidak ada Nabi Muhammad berarti tidak ada Isra Mi'raj. Dengan adanya Nabi Muhammad ada Idul Fitri, ada Idul Adha, begitu seterusnya, ada Nuzulul Quran, begitu seterusnya. Oleh karena itu memang Nabi Muhammad ini adalah orang yang pilihan, yang memang betul-betul dikehendaki oleh Allah. Asra, subhanalladzi asra. Asra itu dinaikkan, berarti bukan menaik karena kehendak sendiri. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi Muhammad, tapi kehendak Allah Subhanahu. Maka bahasa dalam Al-Qur'an itu adalah asra, dinaikkan. Nah, wong niku lek karepe dhewe niku biasa asline kurang apik.
Tapi lek wis karepe pangeran iso hasil sae, ngene wae. Nah, atas kala telah panjenengan sedaya. Umpama sing langsung di alhamdulillah. Lo mboten nyender jenengan tapi muga-muga krasa. Ada kala telah panjenengan utawa tiyang sing dereng-dereng nikah ngoten iki. Nah, umpamane ngapunten pun istikharah. Wis golek jodoh akhire wis nemu di istikharah. Di istikharah ndelalah mboten sae. Mboten sae niku berarti kan akhirnya mboten sae tenanan. Akhirnya begitu ngoyok. Ngoyok wong wis istikharah iku lak tangkon nang Gusti Allah. Tanglet nang Allah Subhanahu wa taala. Dijawab mboten sae. Ngoyok panggati lamar, panggati rabi. Hasilnya mboten sae. Soale kenapa? Soale karepe Allah taala panjenengan. Tapi lek wis karepe Allah Subhanahu wa taala oh sae dilakoni. Insyaallah juga akan berakhir sae. Amin Allahumma amin. Sama dengan asra bi 'abdihi lailan ila akhirih wa alaya bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bukan kehendak Nabi Muhammad tapi kehendak Allah Subhanahu. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah Allah hormati, bahwa Isra Mi'raj itu juga tertulis di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam kitab di dalam surat Al-Isra niko dengan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa ditulis di dalam Al-Qur'an biar kita percaya betul bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita, tapi betul-betul fakta dan realita. Karena barang sing rodok mustahil niku kadang-kadang ana dongenge, tapi kadang-kadang ada fakta dan realita. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ini disebutkan di dalam kitab Al-Isra. Malam hari ini kula badhe menjelaskan tafsir daripada surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 sampai sekian nanti, yang ayat ini adalah ayat menjelaskan tentang masalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga saja kita mendapatkan berkah Isra Mi'raj dan mendapatkan berkah surat Al-Isra ini. Amin Allahumma. Makkiyah. Surat Al-Isra ini adalah surat Makkiyah yang turun di kota Mekah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Apa Makkiyah? Nah, kemudian surat Al-Isra ini yang menjelaskan tentang Isra adalah mulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya napa? Subhanalladzi maha suci zat atau Allah asra bi 'abdihi yang telah menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Subhana Allah adalah panjenengan saya niku lek ana kata-kata kalimat subhana niku menunjukkan Allah ada sesuatu yang luar biasa. Contohnya kalau dalam panjenengan saya ngeten iki ana masjid sing apik napa? Subhanallah. Ngoten iki ya. Ana gunung sing indah, sing sejuk, sing luar biasa, atau pantai yang luar biasa, subhanallah. Utawa kita sedang menghayati keluarga kita, anak putune guyon, ngoten ya. Oh, alhamdulillah. Jadi ada sesuatu yang luar biasa ketika kita mengucapkan subhanallah. Oleh karena itu Isra Mi'raj ini tentunya adalah bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Buktinya Allah Subhanahu wa taala
memulai ayat ini dengan kata subhanalladzi, subhanallah, maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari sifat-sifat yang tidak pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya? Maha suci dari sifat-sifat yang tidak pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Gusti Allah mboten adil. Pantes napa mboten? Mboten. Berarti maha suci dari sifat tidak adil. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala kok lemah, apes, dhaif, tidak pantas, berarti maha suci dari sifat dhaif. Contoh, mati, ini mboten pantas, berarti maha suci dari sifat mati. Nah, artinya subhanalladzi, maha suci zat adalah maha suci dari semua sifat-sifat yang tidak pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra bi 'abdihi lailan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah menjalankan malam hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Jadi Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika menyuruh malaikat Jibril dan malaikat Israfil dan malaikat Jibril, Israfil sama Mikail. Nah, kemudian akhirnya ini ada khilaf, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Awalnya saka Masjidil Haram napa wonten yang mengatakan adalah wonten rumahe sing jenenge ngapunten Umi Hani, mriki dipun sebataken wonten. Jadi ngeten, langsung kula sebataken pilih setunggal mawon nggih, nek mboten bingung nggih. Nah, setunggal ngeten mawon. Jadi Isra Mi'raj niku dimulai daripada Masjidil Haram. Waktu niku Nabi Muhammad niku sedang tidur, sedang beristirahat di samping pamannya yang namanya Sayyid Hamzah dan paman yang lain. Kemudian malaikat Jibril punika datang. Malaikat Jibril datang bersama malaikat Israfil dan Mikail. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW punika digugah, dibangunkan. Setelah dibangunkan, Nabi Muhammad punika dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail Israfil. Setelah dibawa kepada suatu tempat, kemudian inilah yang namanya terjadi yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa, yaitu pembedahan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dadanya Nabi Muhammad itu dibelah nganggo pisau oleh malaikat Jibril. Nah, ini kedua kalinya. Karena Nabi Muhammad sebenarnya ketika waktu kecil juga pernah dibelah juga. Ketika bermain-main dengan teman-temannya kecil, Nabi Muhammad bermain sama teman-temannya, datanglah malaikat Jibril, malaikat Mikail Israfil. Yang mana kemudian akhirnya teman-temannya itu wedi kabeh. Jenenge bocah cilik petuki karo wong gawedhe, ayu kabeh kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mboten takut, mboten. Wah, akhirnya dibelah dadanya, itu seterusnya. Nah, ini ternyata adalah sejarah mengulanginya kedua kali. Malaikat Jibril punika datang bersama malaikat Mikail dan Israfil membelah dadanya Nabi Muhammad, kemudian disucikan. Setelah disucikan kemudian diisi dengan iman, ihsan dan lain sebagainya. Kalau ningali mriki, kenapa Nabi Muhammad punika kok dibelah dadanya? Kemudian dibersihkan dadanya, dibersihkan hatinya. Apakah hati Nabi Muhammad niku kotor? Apakah Nabi Muhammad itu penuh dengan kebencian dan kedengkian? Tidak. Karena Nabi Muhammad niku maksum, apa? Maksum niku tidak pernah melakukan salah, tidak pernah melakukan dosa. Niku Nabi Muhammad. Kalau
kasihnya Allah, wali-walinya Allah itu namanya bukan maksum tapi mahfuz. Mahfuz. Napa mahfuz niku? Terjaga dari dosa, tapi masih melakukan dosa. Tapi begitu beliau melakukan dosa kecil maka langsung bertaubat. Itu kekasihnya Allah Subhanahu. Jadi lek Nabi Muhammad lek wali-walinya Allah namanya mahfuz. Kemudian apa tujuannya? Nah, kalau memang hatinya Nabi Muhammad itu bersih, kenapa dibersihkan? Biar bersih di atas bersih, biar suci di atas. Ibaratnya Allah Ta'ala panjenengan duwe pakaian umpama wis dicuci, kemudian dimasukkan ke lemari. Suatu saat mau dipakai, tak umbah dhisik meneh, ricik akhirnya diumbah meneh. Lah, demikian itu adalah tujuannya, bukan untuk membersihkan kotoran, tapi tujuannya adalah biar bersih semakin bersih. Itulah tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Kemudian akhirnya malaikat Jibril ini mengajak Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan ini Nabi Muhammad ini sudah mendapatkan keajaiban luar biasa, mendapatkan rahasia yang luar biasa, mengetahui sirlah rahasia yang luar biasa. Banyak sekali. Nah, malaikat Jibril niku menyuruh untuk berhenti. Nabi Muhammad berhenti, sholat dulu. Dan Nabi Muhammad sholat itu disuruh oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya Nabi Muhammad, jenengan tahu jenengan sholat di mana? Tidak tahu. Inilah yang namanya Madinah, yang suatu saat jenengan akan hijrah ke sini. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah niku sudah pernah kemana? Pas kapan? Pas waktu Isra Begitu akhirnya malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad itu melanjutkan Isra-nya. Kemudian Nabi Muhammad itu mengetahui sesuatu, oleh malaikat Jibril disuruh berhenti. Nabi Muhammad berhenti dulu, sholat lagi. Tahukah engkau Nabi Muhammad ini mana? Tidak tahu. Ini adalah Gunung Tursina. Gunung apa? Yang waktu itu Nabi Musa pernah mendapatkan firman langsung dari Allah Subhanahu. Maka Nabi Musa itu mendapatkan julukan Kalimullah, orang yang pernah, Nabi yang pernah langsung mendapatkan firman dari Allah Subhanahu. Lalu pernah juga malaikat Jibril setelah melanjutkan Isra-nya, Nabi Muhammad berhenti lagi, sholat lagi. Setelah Nabi Muhammad sholat, kemudian malaikat Jibril tanya, Muhammad, tahukah engkau sholat di mana? Tidak tahu. Tempat ini adalah Baitul Lahm. Baitul Lahmi bahasa Arabnya. Bahasane apunten, golongane wong-wong mereka Bethlehem. Bethlehem. Napa Baitul Lahmi niku? Bethlehem niku di sana adalah tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh. Dan ternyata Nabi Muhammad juga sholat dalam rangka apa? Para ulama mengatakan dalam rangka tabarukan al-barokah. Dan oleh barokah. Mau ternyata ngalah barokah itu malah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya kita sholat di bahasan mana? Sholat di rumahnya Kiai siapa? Itu memang ada petunjuknya. Meniru sikap atau perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada kejadian yang hebat sekali ketika Isra niki. Napa niku? Pada waktu melanjutkan Isra-nya, Nabi Muhammad niki lah kok mambu wangi yang mana wangi tersebut tidak pernah sama sekali dicium oleh Nabi Muhammad karena semerbak wangi yang sangat luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad niki tanglet dumateng malaikat Jibril. Niki bau napa malaikat Jibril?
Ini adalah baunya sinten niku? Dewi Masitoh. Sinten Dewi Masitoh. Sinten Dewi Masitoh niku? Dewi Masitoh niku adalah seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut adalah menjadi tukang sisire anake Raja Firaun. Cara gampangane pembantune anake Raja Firaun. Sing penggaweane tukang nyisir rambut, jungkasi rambut. Masyaallah. Menjungkasi rambut ya tahu boleh pembantu bareng. Tapi memang seperti itu karena kehidupan ada di kerajaan gitu. Menyisir rambut itu juga ada pembantunya. Nah ini Dewi Masitoh. Dewi Masitoh itu adalah orang yang imannya sangat teguh, imannya yang sangat kuat sekali. Padahal hidup di lingkungan kerajaannya Raja Firaun. Suatu saat Dewi Masitoh niki jungkasi yogane putrane Raja Firaun iki. Begitu pas wae jungkasi niku lah kok jungkasi roto. Jungkasi niku jatuh. Tek seketika dengan sadar tidak sadar niku Dewi Masitoh niku dengan sadar tidak sadar mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian laknatullah kepada Firaun. Bismillahirrahmanirrahim, laknatullah kepada Firaun. Langsung anak ini kaget. Loh, Masitoh, apakah kamu punya Tuhan selain daripada ayah? Raja Firaun ini lak ngaku dadi pangeran ya. Sehingga anaknya pun juga mengakui bahwa ayahnya adalah seorang Tuhan. Ya unik juga ya. Jadi ono wong aku dadi pangeran niku Raja Firaun luar biasa. Lah, kemudian akhirnya Dewi Masitoh niku mengatakan kepada anak Raja Firaun, "Iya, saya punya Tuhan. Bahkan Tuhan saya ini bukan ayahmu. Siapa Tuhanmu Dewi Masitoh?" Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu yang menciptakan seluruh alam ini. Berarti kamu tidak mengakui ayahku sebagai Tuhanmu Dewi Masitoh? Tidak. Kalau kamu tidak mengakuinya, maka nanti akan aku bicarakan kepada ayahku, akan kusampaikan kepada ayahku bahwa kau punya Tuhan yang lain. Iya, katakan saja saya tidak takut kepada ayahmu. Akhirnya anake Raja Firaun iku akhirnya curhat nang ngene ayahe. Curhat nang ngene ayahe. Ayah, Dewi Masitoh sebagai pelayanku ternyata mempunyai Tuhan selain daripada dirimu ayah. Kemudian bagaimana jawaban Raja Firaun? Bawa ke sini Dewi Masitoh. Wah, akhirnya karo pengawale punika dibawa kepada Raja Firaun. Begitu sampai kepada Raja Firaun, kemudian Dewi Masitoh niku ditanyai, Dewi Masitoh, apakah engkau punya Tuhan selain diriku? Iya. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau kamu tidak mempercayai aku sebagai Tuhanmu, kalau kamu tidak mengakui diriku sebagai Tuhanmu, maka engkau akan kubunuh bersama seluruh keluarga-keluargamu. Iya, saya tidak takut engkau bunuh wahai Raja Firaun. Wah, ditantang malah. Nah, niki lho Dewi Masitoh wong wedok tapi kuwate imane masyaallah luar biasa. Kemudian suami dan juga anaknya Dewi Masitoh ini akhirnya suatu saat didatangkan ke kerajaannya Raja Firaun juga. Kemudian akhirnya Dewi Masitoh ditanya lagi oleh Raja Firaun, Dewi Masitoh, apakah engkau masih percaya bahwa Tuhanmu itu Allah bukan saya? Iya, Tuhanku masih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari ini engkau akan kubunuh bersama keluargamu. Bunuh saja, tapi pesan saya terakhir wahai Raja Firaun, bila engkau sudah membunuhku bersama keluarga-keluargaku, maka kuburlah aku bersama keluarga-keluargaku dalam satu liang lahat. Dalam satu liang lahat. Dadi njaluk dikubur sak kuburan. Ya, akan kupenuhi apa yang
minta. Akhirnya Raja Fir'aun ngongkon prajurite pengawal-pengawale kanggo nglompokne kayu. Wah, sak tumpuk gede dan disiapkan apa iku jenenge dandang sing gawedhe. Nggih leres critane ngoten. Disiapkan dandang sing gawedhe. Karena sing digodhog iku dudu petik iki. Masyaallah. Sing digodhog sak keluarga iki. Nggih. Akhirnya setelah siap seperti itu dandang sing gede niku wau niku disani banyu plus disani minyak. Masyaallah. Disani banyu plus minyak. Dadi nggodhog plus goreng. Masyaallah, godhog iku gare nyonyot, goreng gare mateng. Dadi nyonyot plus mateng. Masyaallah. Nggih, luar biasa. Suaminya dulu maju. Wis dandange gede, akhire nang dhuwure dandang ngoten niku suamine ditanyai oleh Raja Firaun. Suaminya Dewi Masitoh, apakah engkau tidak mengakuiku sebagai Tuhanmu? Ya, aku tidak mengakui sebagai Tuhanmu. Kemudian siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau siap mati bila saya? Ya, aku siap. Cemplung nih, pleng. Ya langsung mati. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah wong cene banyu umum karo minyak sing mateng. Minyak umum langsung mati. Kemudian akhirnya anaknya juga sama, anak yang sudah besar. Anaknya Dewi Masitoh, apakah engkau mengakui diriku sebagai Tuhan? Tidak. Langsung dicemplung ya belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kemudian tinggal Dewi Masitoh dengan anaknya yang masih bayi. Dewi Masitoh dengan anaknya yang masih bayi. Anaknya tersebut itu belum bisa bicara, wong si bayi sik tas lahir. Kemudian suatu saat akhirnya Dewi Masitoh ini ragu-ragu ketika ditanya Raja Fir'aun, Dewi Masitoh, apakah engkau tidak mengakui atau mengakui diriku sebagai Tuhanmu atau tidak? Dewi Masitoh susah. Susahnya bukan karena imannya, susahnya bukan karena Islamnya, susahnya kenapa yang dipikirkan itu anaknya itu. Gitu. Wong tua niku lek kadung keadaan terjepit itu sing dipikir lah anaknya, gitu nggih. Sing dipikir anake. Engko lek sampai aku ngaku Tuhanku niku Allah, duduk Raja Fir'aun, aku mati gak apa-apa. Lah anak aku iya apa iki? Anakku ini bagaimana ini? Akhirnya dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya Raja Fir'aun ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setas lahir iso muni, iso ngomong. Ya ibunda, ojo khawatir, jangan khawatir ibunda. Engkau berada di jalan yang lurus dan insya Allah Allah akan memberikan ridho kepadamu. Langsung alhamdulillah. Telah diyakinkan anaknya yang masih baru lahir, masih bayi, untuk tetap memegang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu akhirnya Dewi Masitoh manggil, ya engkau bukan Tuhanku wahai Raja Fir'aun, Tuhanku tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bleng. Masya Allah. Berani mengorbankan dirinya, berani mengorbankan keluarganya demi imannya, yang akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dewi Masitoh niki diberi kelebihan. Apa kelebihan Dewi Masitoh? Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bisa mencium aroma wanginya Dewi Masitoh. Berarti Dewi Masitoh orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Rekosone wong biyen jaga iman. Masyaallah. Saiki awake dhewe wis kanok tantangan. Maksudnya kanok tantangan itu tantangan yang bisa merenggut nyawa kita untuk menjaga iman kita, tapi iman kita masih sering ucul. Kadang-kadang kadang-kadang yo kadang-kadang kantel, kadang-kadang yo ibis. Niku iman Allah taala panjenengan sedaya. Mugi-mugi iman kita tetap oleh Allah dijaga hingga ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mboten ngoten mugi-mugi sampai
Allah dalam bantu sedo kanthi keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Niki perjalananipun Isra. Sik sak ceritane akeh. Isra tok durung Mi'raj e. Dereng Mi'raj ya. Jadi Isra niki masih berapa banyak hal kejadian-kejadian yang unik yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan tabir kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengetahui hal-hal sesuatu yang seperti itu. Ada yang unik lagi juga, Masya Allah, luar biasa. Niki sebagai Masya Allah, pengingat kita itu kadang-kadang kudu rada diweden-wedeni bareng. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra, dereng Mi'raj ini, tasih Isra niku diperlihatkan oleh Allah golongan seorang kaum yang mana kaum tersebut itu mengangkat batu. Nggawa watu, kemudian watune niku diuncalin nang ndase dhewe. Tuh, ndase pecah. Yo. Kemudian akhirnya oleh Allah kepalanya itu dikembalikan lagi. Kemudian njukuk watu meneh. Yo antem meneh. Duwur pecah meneh. Murad marit meneh sira. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, siapa itu golongan mereka yang telah menghancurkan kepalanya sendiri dengan batu?" Malaikat Jibril mengatakan, "Itu adalah orang-orang yang tidak sholat." Masya Allah. Semoga saja kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga sholat kita. Amin Allahumma amin. Sembian-bian longgar-longgar atau yang dulu-dulu kiranya ada sing longgar-longgar atau pernah tidak sholat ya dikodoi di setiap ya sak kobere dikodoi supaya Allah taala panjenengan besok ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa taala salate jangkep. Amin Allahumma amin. Nah, kok sik Isra tok iki. Mi'raj durung iki. Pun Banten sampun Isya, mbok bilih wonten kelenta-kelentunipun wonten sarung rembag nyuwun agunge pangapunten ingkang sekata-katahipun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا